Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam Batu Gilan. Bapak Ibu, seringkali kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Pilihan untuk belajar terus akan kebenaran firman Tuhan, atau mengiyakan kesesatan untuk masuk ke dalam kehidupan Kristen kita. Judul renungan pagi hari ini adalah memilih antara kebenaran dan kesesatan. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kasih anugerah-Mu, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang baik. Sebelum kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, berikan kami hikmat marifat-Mu agar kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan hamba-Mu hanya seturut dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, untuk mendasari renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca di 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Amin. Dari bacaan 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga ini menceritakan bahwa pada akhirnya atau menjelang akhir zaman, orang akan meninggalkan kebenaran karena berbagai hal. Sekarang kita hidup di zaman yang serba-serbi, penuh dengan teknologi yang canggih. Apa yang kita butuhkan, misal kita butuh informasi, kita bisa mendapatkannya secara mudah melalui sosial media. Dan yang lebih herannya lagi, sekarang ada yang namanya AI yang bisa membuat seperti nyata akan peristiwa-peristiwa atau foto orang atau dan lain sebagainya itu ya. Dan kalau kita butuh informasi, kita bisa cek di ChatGPT. Nah, itu informasinya juga langsung cepet gitu. Tapi kalau kita tidak bijak, kita bisa diperbudak oleh teknologi. Seperti sekarang kita lihat, moral dan etika semakin hilang dan jarang dimiliki oleh orang-orang pada zaman sekarang. Contoh, siswa ditampar kepala sekolah karena kedapatan merokok. Mirisnya, orang tuanya melaporkan ke polisi. Dan yang lebih heran lagi, gubernur menonaktifkan kepala sekolah tersebut. Meskipun berakhir dengan damai, tapi ini menjadi suatu pelajaran bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mempertahankan nilai-nilai kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Kalau salah, ya salah. Kesesatan tidak selalu datang dalam bentuk yang mengerikan. Seringkali ia datang menyerupai kebaikan, kenyamanan, atau bahkan logika manusia yang dikira benar dan lurus. Seperti di dalam firman Tuhan yang mengatakan iblis bisa menyamar seperti malaikat terang.
Lalu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan dan memperkuat iman kita agar bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran Kristus? Mari kita bersama-sama belajar dengan satu poin. Poin pertama yaitu kita tidak boleh memanjakan kedagingan kita. Di zaman sekarang sangat mudah untuk mendapatkan video tentang ajaran dan pandangan hidup. Bahkan di pasar ide-ide rohani dan sekuler banyak ditawarkan sebagai kebenaran. Ada ajaran yang terasa nyaman di telinga. Ada ajaran pembenaran instan tanpa perlu adanya pertobatan yang mendalam. Dan juga ada ajaran yang menjanjikan kemakmuran tanpa harus memikul salib. Ayat yang baru kita baca tadi di 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga tadi memperingatkan kita tentang kecenderungan manusia untuk memuaskan keinginan telinga daripada menerima ajaran sehat. Maka agar keinginan manusia tidak manja, kita harus menyalibkan kedagingan kita dan mau memikul salib kita agar daging tidak menguasai kita. Kebenaran berkata, "Pikulah salibmu dan ikutlah aku." Atau kesesatan berkata, "Nikmati hidupmu, Tuhan pasti mengerti." Itu sangat beda tipis. Kalau kita tidak tahu cara membedakannya, maka kita akan bisa tersesat. Poin yang kedua adalah minta Roh Kudus untuk membantu kita bagaimana cara membedakan antara roh kebenaran dan roh kesesatan. Melalui karyanya di dalam diri kita, Tuhan mengirim Roh Kudus untuk menuntun kita agar kita bisa hidup di dalam kebenarannya. 1 Yohanes 4 ayat ke-6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengar kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Poin yang kedua adalah kita harus terus minta Roh Kudus untuk membantu kita supaya kita bisa membedakan antara roh kebenaran dan juga roh kesesatan. Lalu poin yang ketiga adalah kita harus mau dibentuk dan membuang kebiasaan lama. Memilih kebenaran berarti kita harus siap untuk dikoreksi dan membuang kebiasaan lama yang sesat dan siap untuk berjalan sesuai dengan jalan Kristus, jalan kebenaran yang mungkin terlihat sempit dan tidak populer, tapi kita pasti disertai oleh Tuhan. Lalu poin yang keempat, poin yang terakhir adalah berakar pada firman Tuhan. Berakar pada firman Tuhan. Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah
teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Poin yang keempat berakar pada firman Tuhan. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat dan sumber kebenaran, maka kita harus hidup berakar di dalam Dia, yaitu Kristus, agar kita memiliki iman yang kuat dan kita bisa bertumbuh dengan teguh. Sebagai refleksi, apakah kita hidup dalam kebenaran Kristus? Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran Kristus? Lalu bagaimana cara kita agar hidup dalam kebenaran Kristus? Yang harus kita lakukan adalah, marilah kita terus belajar dan mulai saat ini berkomitmen untuk terus belajar tentang kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan. Lalu minta Roh Kudus untuk terus memimpin langkah hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi hari ini ya Bapa. Ajar kami Tuhan supaya kami terus mau belajar akan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak bisa disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat ya Bapa. Tuhan, mampukan kami supaya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, pimpin kami, tuntun kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.